Pagi hari di camp Goblin setelah penyerangan suku Elf, terlihat akhirnya Kasana bisa bertemu dengan Holy Mother setelah ditangkap oleh para Goblin. Mereka berdua pun ditempatkan di satu tempat yang sama. Kasana tak percaya, bahkan ibunya sampai ditangkap oleh para Goblin. Kasana meratapi nasibnya dan nasib para suku Elf. Dia bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan di masa depan. Holy Mother meminta maaf kepada Kasana. Dia mengatakan jika ini semua adalah kesalahannya. Semua itu dikarenakan dia telah meremehkan para Goblin. Holy Mother tidak menyangka bahwa para Goblin telah mencapai kekuatan yang jauh melampaui para Elf. Bahkan kini para Elf hanya tersisa wanita dan anak-anak yang tidak bersenjata. Jadi menurut Holy Mother, untuk menjaga garis keturunan para Elf, mereka hanya bisa bercocok tanam dan berkembang biak dengan para Goblin. Karena mereka tidak bisa apa-apa sekarang, jadi mulai sekarang mereka hanya bisa bertahan hidup di dalam suku Goblin. Kasana menangis meratapi nasibnya sekarang. Namun Holy Mother mencoba menenangkannya. Dia memeluk Kasana yang ternyata semua itu dilihat oleh Lintian yang datang ke sana. Lintian mengatakan jika mereka berdua dan semua suku Elf yang tersisa sebaiknya tinggal di dalam dan menunggu kelahiran. Sebagai kepala suku Goblin, Lintian akan menyiapkan makanan untuk para Elf setiap hari. Namun, jika ada yang mempunyai niat jahat, Lintian mengancam mereka dan tidak boleh menyalahkannya jika dia akan bertindak kejam dan akan menghabisi mereka semua. Holy Mother yang mempunyai tanggung jawab dengan keselamatan anggota sukunya yang tersisa, dia pun hanya bisa tertunduk dan mengatakan jika dia mengerti atas apa yang dikatakan oleh Lintian. Namun Holy Mother mempunyai sebuah permintaan kepada Lintian. Karena mereka semua adalah anak-anaknya, Holy Mother meminta kepada Lintian agar dia bisa merawat mereka semua. Kasana terkejut mendengar permintaan dari ibunya. Kemudian Kasana kembali menangis. Namun di luar terlihat Yue yang tengah bermain dengan anak-anak Lintian yang lahir dari rahimnya. Mereka tampak bahagia. Mengetahui permintaan dari Holy Mother yang terlihat tak masuk akal, Lintian berpikir apakah semua itu karena masalah atribut. Lintian pun melihat panel sistemnya. Atribut kasih sayang ibu yang tak terbatas. Saat dalam lamunannya, tiba-tiba Lintian dipanggil oleh Yue. Yue mengatakan jika dia tidak bisa mengurus anak-anak sendirian. Maka Yue meminta Lintian agar membiarkan Holy Mother membantu. Jadi mulai sekarang dia bisa mengurus anak-anak mereka. Lintian berpikir ketika para elf ini tumbuh dewasa, mereka juga bisa menambah kekuatan yang signifikan bagi suku. Lintian penasaran dengan statusnya setelah bercocok tanam dengan Holy Mother. Jadi, dia akan melihat statistiknya. Lintian pun menekan tombol atribut kasih sayang ibu yang tak terbatas pada layar sistemnya. Pesan sistem pun muncul dan mengucapkan selamat kepada Lintian karena telah mendapatkan peningkatan kualifikasi yang dikonversi menjadi HP bertambah 200, Strength bertambah 30 dan Defense bertambah 30. Lintian penasaran apakah kualifikasi dirinya sudah dibuka ke level tertinggi. Dia terus melihat dan menatap layar sistemnya dengan penuh rasa penasaran. Setelah itu, baru-baru ini semua nilai yang diperoleh oleh Lintian langsung dikonversi menjadi atribut. Akhirnya, Lintian berhasil mengetahui sesuatu. Dalam hatinya, Lintian berkata, "Sepertinya mulai sekarang yang harus kulakukan untuk meningkatkan kekuatanku adalah aku harus terus bercocok tanam dengan individu yang lebih kuat dan membuat mereka melahirkan anak-anakku.
Kekuatanku saat ini sudah cukup untuk menghancurkan Loder. Setelah para elf ini melahirkan, aku akan mencari kesempatan untuk menghadapinya. Setengah bulan kemudian, terdengar teriakan oleh elf yang sedang kesakitan. Ternyata elf itu sedang melahirkan bayi goblin. Setelah melahirkan, elf itu terlihat kelelahan dan hanya tergeletak di lantai. Setelah mempunyai sedikit kekuatan, elf yang baru saja melahirkan itu berteriak. Dia terkejut melihat kondisi anaknya sendiri. Katanya, anaknya sangat menjijikkan sekali. Dia menyuruh anak goblin itu menjauh darinya. Dia mengatakan jika dia tidak ingin mempunyai anak seperti itu. Katanya, itu sangat mengerikan. Kejadian itu disaksikan oleh Lintian dan Yue. Kemudian, Lintian bertanya kepada Yue berapa banyak bayi yang baru lahir sejauh ini. Yue kurang tahu pasti berapa jumlahnya. Dia ragu berapa jumlah pastinya. Namun, dia bisa mengira-ira jumlahnya sekitar 30 hingga 40. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah tempat Kasana. Dia berteriak kesakitan hingga mengeluarkan air matanya. Lintian yang mendengarnya langsung mengarahkan pandangannya ke arah Kasana. Kemudian Lintian dan Yue datang ke sana. Dan di sana Holy Mother terlihat sedang memberikan semangat kepada Kasana supaya dia jangan menyerah. Holy Mother juga menyuruh Kasana untuk berusaha lebih keras lagi. Ternyata Kasana saat ini sedang dalam proses melahirkan anak dari Lintian. "Ah, aku tak sanggup lagi!" teriak Kasana yang terlihat sangat kesakitan. Melihat putrinya kesakitan dan kesulitan dalam proses melahirkan, Holy Mother meminta tolong kepada Lintian untuk menyelamatkan dia. Ini pertama kalinya Kasana melahirkan dan tampaknya Kasana saat ini berada di ambang kematian. Lintian pun berjalan maju dan dia sendirilah yang akan membantu proses persalinannya. Lintian menyuruh Yue untuk merentangkan kaki Kasana. Kemudian Yue mulai merentangkan kaki Kasana dan Lintian pun langsung mengambil tempat dan bersiap membantu Kasana. Holy Mother bertanya apakah Lintian tahu bagaimana cara melakukan itu. Walaupun tidak tahu banyak, namun Lintian mengetahui sedikit tentang cara membantu seseorang untuk melahirkan. Namun Kasana tidak mau dibantu oleh Lintian. Langsung saja, Lintian menyuruh Kasana untuk diam. Katanya, mereka juga adalah anak-anak dari Lintian. Beberapa saat kemudian, persalinan Kasana pun akhirnya telah selesai. Lintian mengatakan jika Kasana tidak apa-apa. Saat ini, dia baik-baik saja. Yue sangat bangga atas kehebatan Lintian yang telah membantu menyelamatkan Kasana. Dengan santainya, Lintian mengatakan jika itu bukanlah masalah yang besar. Namun setelah proses melahirkan yang sangat menyakitkan itu, Kasana pun tak memiliki kekuatan lagi untuk bergerak. Dia hanya sanggup tiduran saja di lantai dengan dikelilingi oleh anak-anaknya yang baru saja dilahirkan. Lagi-lagi, Lintian dikejutkan oleh teriakan seseorang. Lintian dan Yue pun langsung melihat ke arah suara itu berasal. Terlihat seorang elf yang sedang diajak oleh dua goblin untuk bercocok tanam. Namun elf itu menolak karena dia habis melahirkan. Jadi dia masihlah lemas. Namun seorang goblin tetap memaksanya. Dan goblin satunya tak terima. Dia meminta temannya itu untuk melepaskannya dan dia yang akan melakukannya duluan. Tiba-tiba goblin yang di belakang terkejut karena temannya telah diserang. Dan itu dilakukan oleh Lintian. Lintian kesal dan langsung mengeluarkan hawa menghabisi yang sangat kuat. "Tunggu sampai mereka benar-benar beristirahat dan pulih sebelum membiarkan mereka berkembang biak. Siapapun yang tidak patuh
akan menghadapi konsekuensinya, yaitu kematian. Ucap Lintian memperingatkan goblin itu. Kemudian Lintian membuat sedikit perubahan aturan kepada para elf. Dia mengatakan jika mulai dari sekarang setiap elf akan diberi porsi buah yang ekstra. Goblin yang tidak dihabisi oleh Lintian bersujud ketakutan dan hanya bisa mengikuti perintah bosnya. Holy Mother terkesan dengan perbuatan Lintian, bahkan kepada suku elf yang telah menjadi musuh mereka begitu lama. Menurutnya, Lintian benar-benar berbeda dari goblin biasa. Lintian mengatakan jika ini yang seharusnya dilakukan. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Lintian sebelumnya, sebelum membawa para elf ke suku goblin, yaitu selama Holy Mother berperilaku baik, maka Holy Mother akan diperlakukan dengan baik juga. Setelah itu, muncul panel sistem yang memberitahukan bahwa skenario kehidupan yang terstimulasi dimulai. Skenario saat ini menangkap para elf. Setelah melakukan banyak usaha, Anda berhasil menaklukkan suku elf dan menghamili semua elf perempuan. Setelah para elf hamil, mereka akan melahirkan goblin dengan atribut yang lebih kuat daripada goblin pada umumnya. Melihat bahwa suku tersebut akan berkembang, Anda memutuskan untuk membalas dendam pada Loader dan yang lainnya. Anda menyusup ke Brickstone sendirian dan berhasil menemukan keberadaan kelompok pahlawan pedang. Lintian mempunyai beberapa pilihan untuk dipilih. Pertama, ambil tindakan sendiri dan cobalah untuk menghabisi Loader dan yang lainnya. Rating bertambah 50. Kedua adalah memimpin para goblin untuk membalaskan dendam dan membantai Brickstone. Rating 30. Dan yang ketiga adalah menunggu dan lihat. Jika menurutmu waktunya belum tepat, amati lebih lama lagi. Rating bertambah 10. Lintian berpikir bagaimana cara untuk menemukan mereka secepat itu. Meskipun kekuatannya saat ini hampir sama dengan Loader, namun kekuatan rekannya tidak boleh diremehkan. Namun atribut Lintian saat ini seharusnya dapat dengan mudah untuk menghabisi Loader. Setelah memikirkannya, akhirnya Lintian memilih opsi yang pertama untuk disimulasikan. Skenario kehidupan yang terstimulasi dimulai. Akhirnya, kamu menemukan kesempatan untuk menyerang Loader saat dia sendirian. Kamu memilih untuk menyerang dengan tegas, dan Loader hampir terbunuh dalam prosesnya. Namun pada saat itu, master dari Loader, yaitu Sword Saint dari ras manusia pedang, Saintis, muncul. Sword Scientist menyelamatkan Loader, dan kamu tewas secara tragis di bawah pedangnya. Segera setelah itu, Loader dan kelompoknya yang kembali tidak pernah terlihat lagi. Ringkasan, menghadapi Sword Scientist yang kuat, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Kamu harus berhati-hati. Skor yang didapatkan adalah 30 poin dari 100. Hadiah 30 poin kehidupan. Skenario kehidupan terstimulasi selesai dengan perkembangan waktu 9 hari. Lintian sangat terkejut melihat simulasi yang terjadi. Dia bertanya-tanya, siapa Sword Scientist itu? Dia adalah Sword Saint umat manusia. Lintian heran, mengapa orang sekuat itu muncul di tempat sekecil itu. Bahkan selain itu, Lintian tidak menyangka bahwa Loader dan kelompoknya akan meninggalkan kota terang. Bahkan selain itu, Lintian tidak menyangka bahwa Loader dan kelompoknya akan meninggalkan Brickstone. Begitu mereka pergi, Lintian akan kesulitan untuk menemukan mereka lagi. Lintian sangat kesal dengan keadaan seperti ini. Dia harus bergegas. Lintian pun melihat ke arah Yue yang saat ini sedang membawa buah-buahan kepada Holy Mother.
Lintian terdiam dan memikirkan sesuatu. Akhirnya dia mengerti dan mendapatkan ide. Kemudian Lintian menghampiri Yue. Dia mengatakan jika dia harus pergi ke wilayah manusia selama beberapa hari. Para prajurit di suku Goblin paling banyak mendengarkan Yue setelah dirinya. Jadi Lintian akan menyerahkan suku itu kepada Yue. Holy Mother terkejut. Dia menganggap Lintian sudah gila. Jika Lintian sampai ditemukan oleh manusia di wilayah mereka, maka Lintian akan diburu dan dihabisi. Lintian mengingatkan Holy Mother jika dia mempunyai dendam terhadap manusia. Jadi dia harus membalaskan dendamnya. Tunggu sebentar. Jangan bertindak gegabah. Kenapa kau tidak membiarkanku membantumu? Aku bisa menggunakan mantra siluman padamu agar kau tidak terdeteksi oleh manusia, ucap Holy Mother yang mulai peduli dengan Lintian. Lintian menunjukkan senyuman puasnya karena rencananya telah berhasil. Itulah yang telah dia tunggu-tunggu dari Holy Mother. Lintian mengatakan jika dia tidak menyangka kalau sang Holy Mother akan peduli dengan keselamatannya. Hal itu seperti sangat langka bagi Lintian. Sembari mengalirkan sihirnya kepada Lintian, Holy Mother mengatakan jika dia hanya takut jika Lintian mati. Dan jika Lintian mati, maka para goblin itu akan semakin kejam kepada para elf. Selain itu, anak-anaknya semua yang ada di sini, hanya jika Lintian kembali dengan selamat, maka mereka pun akan aman. Lintian sangat kagum dengan kehebatan Holy Mother untuk bertahan hidup. Kemudian, Lintian pergi dari sana. Yue berteriak dan mengatakan jika dia akan menjaga suku ini untuknya. Oke, sampai jumpa nanti. Aku akan segera kembali. Apakah Lintian akan berhasil kembali dan mendapatkan informasi untuk membalaskan dendamnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.